Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya, Nurlela dari SD Negeri Nanggung 1. Saya Wahyu Suci dari SD Negeri Malasari 1. Saya Dadai dari SD Negeri Pasir Gitu 01. Kami di sini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Senang bertemu dengan kita bisa Iya, betul. kembali. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching sebagai bentuk kebiasaan keterampilan yang dilakukan pada saat berproses akademik. Baik, kira-kira nih saya tentu saja akan membantu memberikan dukungan bagi apa yang direncanakan. Apa yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih Bapak sebelumnya sudah meluangkan waktu kepada saya yang dimana nanti akan melakukan proses coaching terhadap coaching saya begitu. Namun ada beberapa hal yang ingin saya di sini Bapak bisa membantu saya dalam hal meningkatkan kemampuan coaching saya, terutama dalam lisensi, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, baik, silakan. Itu saja bisa akan menjadi perhatian kita ya. Saya akan mendukung apa yang pun yang memang bisa saya bantu. Kira-kira nih bagian mana sih yang Ibu fokuskan nih? Nah, yang ingin saya fokuskan itu pada proses coaching nanti saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam proses mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul sekali, itu bagian hal yang penting ya, bagaimana kita memperhatikan dan juga menyusun pertanyaan yang bisa menggali potensi. Nah, kira-kira saya catat itu menjadi bagian fokus kita. Menurut Ibu nih, sejauh mana sih kira-kira tingkat kemampuan Ibu saat ini? Untuk kemampuan mendengarkan aktif, saya rasa saya sudah memiliki kemampuan tersebut, namun memang harus ditingkatkan kembali ya. Makanya saya ingin nanti Bapak mengamati saya, kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini saya masih kesulitan, tapi saya mencoba untuk bisa melakukan hal tersebut sehingga keterampilan saya meningkat. Karena menurut saya ketiga kompetensi ini sangat penting untuk melaksanakan coaching. Ya, betul saya paham itu betul jadi bagian hal yang menentukan ya pada satu keterampilan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira nih apa sih harapan Ibu dari percakapan kita hari ini? Ya, harapan saya adalah sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa keterampilan coaching saya meningkat sesuai dengan kompetensi yang ingin saya tunjukkan di observasi nanti atau di coaching nanti dengan coaching saya. Mudah-mudahan Bapak bisa mengamati dan memberikan umpan balik terhadap proses coaching saya nanti. Baik, Bu, nanti kita Bapak akan mengamati apa yang dilakukan, apakah sudah apa yang keberhasilan itu terhadap dengan apa yang menjadi tujuan Ibu nanti. Baik, Ibu, terima kasih. Silakan nanti melakukan meeting terhadap guru sesuai dengan rencanakan. Terima kasih, Bu, nanti kita lanjutkan di Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon nanti mengamati saya dengan coaching saya. Baik, Bu. Terima kasih ya Pak ya. Sama. Baik, selamat siang Pak Dedai. Siang. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di saya pada sesi coaching kali ini di sesi coaching perawat okupasi ya. Bagaimana kabar Pak Dedai hari ini? Kalau kabar baik seperti yang itu dilihat. Tapi kalau secara psikologi saya sendiri mengalami banyak Kendala terkait proses pembelajaran ya. Nah, coba supaya lebih nyaman, lebih rileks, coba tarik nafas dulu. Supaya lebih tenang ya Bapak menyampaikan permasalahan yang Bapak hadapi dan mudah Bapak mempercayai saya sebagai coach dalam posisi ini sehingga Bapak bisa leluasa menyampaikan apa yang Bapak hadapi. Baik, terima kasih Bu Lela atas kesempatannya. Sebetulnya saya tuh ingin berkomunikasi dengan Bu Lela jauh-jauh hari karena saya agak sedikit bingung cari teman buat sharing, buat melakukan kondisi coaching seperti ini agar ada orang yang mau mendengarkan saya tentang atau masalah yang saya hadapi saat ini. Nah, masalah yang saya hadapi kaitannya dengan hambatan-hambatan selama proses pendidikan. Jadi di sekolah saya, terutama saya adalah guru kelas 6, saya itu menghadapi beberapa anak dengan karakter yang sama, di mana mereka memiliki
sifat malas yang cukup luar biasa, terutama pada anak siswa putra. Ada sekitar 3-4 orang yang memang memiliki kecenderungan yang sama. Mereka sama-sama malas dalam kaitannya dengan kehadiran di sekolah. Jadi dalam 1 bulan atau tidak hanya 1 bulan, hitungannya per 1 minggu, dalam waktu 1 minggu tersebut ada beberapa anak yang memang ketika masuk sekolah tuh bisa 2 atau 3 kali tidak masuk dengan alasan yang tidak tepat. Oh, luar biasa kompleks sekali permasalahannya Bapak ya. Cukup kompleks dan sangat kompleks buat saya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan gitu ya, harapan Bapak gitu ya, setidaknya sudah nanti akan mengkonsultasikan atau menyampaikan permasalahan Bapak. Harapan Bapak dari diskusi kita kali ini, dari sesi coaching kita kali ini, apa yang menjadi harapan Bapak? Harapan saya yang pertama tentu saja saya berharap bahwa dengan mengutarakan apa yang menjadi problem dari apa yang saya hadapi saat ini, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan sedikit gambaran bagaimana saya secara pribadi mampu mencari solusi, mampu mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Mudah-mudahan ya Pak, dari diskusi ini kita bisa menemukan solusi, bisa menemukan strategi sehingga permasalahan Bapak bisa selesai. Iya, amin, amin. Kira-kira hal apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sudah apa langkah konkret apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini? Oke, baik Ibu. Dari awal ketika masuk belajar di tahun ajaran baru, karena sekarang baru September, baru 4 bulan berjalan. Awal-awal 1 minggu 2 minggu mereka masuk dengan normal, hadir seperti biasa. Akan tetapi minggu ketiga sampai sekarang keempat orang anak tersebut memiliki kesamaan sifat, yaitu malas tadi. Nah, hal apa sih yang sudah saya lakukan? Pertama hal yang saya lakukan adalah saya bertanya kepada mereka terlebih dahulu. Saya mencoba melakukan pendekatan yang lebih persuasif. Saya bertanya kepada mereka apa sih yang mereka hadapi sehingga hal tersebut mereka lakukan seperti itu. Tidak hanya kepada mereka, saya pun bertanya kepada orang tua sebagai jembatan saya untuk memahami, mengetahui background atau latar belakang sehingga mereka melakukan atau memiliki sifat seperti malas tadi. Oh iya, baik sekali Bapak, itu sudah sebuah solusi atau sebuah langkah yang sudah Bapak lakukan. Nah, sebetulnya itu sudah dikatakan sebagai solusi. Nah, mungkin Bapak mengalami hambatan sehingga itu masih menjadi permasalahan buat Bapak. Hambatan apa yang Bapak rasakan ketika sudah melakukan itu tetapi solusi belum Bapak dapatkan? Hambatan yang saya hadapi tentu saja ada Ibu ya. Dari apa yang sudah saya lakukan, terkadang respon daripada orang tua masih belum terlihat kecenderungan positif. Jadi terkadang dari keempat anak tersebut orang tua masih belum memberikan dukungan atau support penuh kepada anaknya melalui kontrol positif orang tua kepada anaknya. Misal saya ketika menelpon orang tuanya, saya bertanya kenapa anaknya tidak masuk, sering tidak masuk. Orang tua dengan entengnya menjawab bahwa anak mereka sakit, anak mereka izin. Padahal setelah saya secara mendalam bertanya kepada teman-teman mereka bahwa mereka tuh ada di rumah, mereka tuh bermain di rumah mereka masing-masing tanpa pergi ke sekolah atau hal-hal lain yang memang orang tua sembunyikan. Contohnya seperti orang tua itu malas untuk membangunkan anaknya yang memang tidak bisa bangun pagi hari. Oh, luar biasa permasalahannya ya Pak ya. Tetapi dari hal tersebut selain yang tadi sudah bertanya, ini masih belum menemukan solusi juga. Nah, langkah selanjutnya yang sudah Bapak lakukan atau misalkan yang akan Bapak lakukan dari mengatasi hal tersebut. Tadi sudah ada solusi namun masih memiliki hambatan. Nah, dari hambatan tersebut mungkin Bapak ada rencana. Nah, hambatan itu bisa dijadikan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, baik. Dari hambatan tadi, saya pada akhirnya saya harus berpikir lebih kreatif, saya harus berpikir lebih tajam agar bagaimana caranya mampu merubah sifat ini atau setidaknya mampu meningkatkan sedikit kecenderungan ke arah yang positif terhadap anak tersebut. Nah, yang akan coba saya lakukan adalah intensitas dan konsistensi saya dalam mengontrol atau memberikan rasa peduli saya kepada mereka
untuk lebih memperhatikan mereka, untuk lebih memberikan perhatian kepada mereka agar menumbuhkan rasa bahwa mereka tuh mau dan mau serta mampu meningkatkan rasa Motivasi gitu ya. memotivasi diri mereka untuk lebih rajin hadir di sekolah. Ya, saya Seperti itu. paham. Jadi Bapak ingin meningkatkan motivasi intrinsik dari anak tersebut Iya, dengan betul. lebih empati terhadap Empati. mereka. Iya, Mungkin betul. mereka butuh perhatian, Butuh perhatian. kepedulian yang memang kurang diberikan sama orang tua. Jadi Bapak luar biasa sekali solusi dan strategi yang Bapak sampaikan. Nah, kira-kira nih kapan Bapak akan melaksanakan hal tersebut? Kapan waktunya? Tentu saja secepatnya. Kalau sudah seperti ini kan berarti saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan berikutnya agar perubahan ini cepat terjadi serta keaktifan atau kehadiran siswa di sekolah itu bisa cepat berdampak buat mereka. Dan sepertinya secepatnya akan saya lakukan. Saya akan berkoordinasi dengan orang tua, tentu saja lebih mengedepankan komunikasi yang lebih aktif, efektif agar orang tua juga mensupport, mendukung apa yang akan saya rencanakan. Baik, semoga rencana itu bisa terrealisasi secepatnya dan sebelum melaksanakan rencana tersebut, Pak Dadai bisa sampaikan dukungan seperti apa yang bisa saya selaku kepala sekolah bisa berikan dan juga rekan sejawat bisa berikan seperti apa dukungan seperti apa yang Bapak Baik Ibu, dukungan dari Ibu selaku kepala sekolah yang saya harapkan adalah bagaimana Ibu menjembatani, memfasilitasi saya secara pribadi sebagai guru kelas 6 untuk tetap semangat, mensupport saya, memberikan motivasi kepada saya agar tetap konsisten menjaga anak-anak, lebih kontrol dan lebih peduli kepada anak-anak. Seperti itu. Ya, baik. Tentu saja Bapak, saya akan selalu mendukung Bapak terkait rencana yang akan Bapak laksanakan. Juga saya akan mengerahkan atau mensosialisasikan kepada rekan sejawat untuk bisa membantu Bapak sepenuhnya. Tentu saja saya juga akan membantu Bapak sepenuhnya dan apabila membutuhkan bantuan dari saya, tetap saya akan saya siap membantu Bapak dalam hal apapun. Iya. Karena waktu kita tidak banyak hari ini, mudah-mudahan cukup ya sesi coaching kita kali ini. Terima kasih Ibu atas coachingannya. Saya harap dengan coaching seperti ini bisa berdampak buat saya dan Ibu selalu menjadi motivator buat saya sebagai bagian daripada institusi. Ya, sama-sama Bapak laksanakan rencananya dan saya yakin dan percaya Bapak bisa melaksanakan. Insya Allah. Terima kasih Ibu. Maka saya keluar dulu. Selamat siang Bu Lela. Ya, selamat siang Bapak. Baik, kita lanjutkan percakapan kita setelah sesi tadi proses coaching. Kami dulu luar biasa sekali, Bu Lela sudah melaksanakan itu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menilai diri sendiri terhadap performa Ibu? Ya baik Bapak, sebelumnya terima kasih Bapak sudah membuka kembali percakapan dengan saya terkait sesi coaching yang sudah saya lakukan tadi dengan guru saya, Pak Dadai sebagai guru saya. Nah, saya menyampaikan performa saya terkait coaching saya tadi, alhamdulillah sudah lancar dan saya rasa ada peningkatan dari kompetensi saya yang selama ini saya ingin tingkatkan dan mudah-mudahan hasil pengamatan dari Bapak pun sesuai dengan apa yang saya rasakan. Betul sekali apa yang Bu sampaikan tadi, luar biasa. Dan kira-kira tapi apa sih yang membuat Ibu yakin terhadap penilaian diri sendiri Bu? Ya, yang saya yakini kemampuan saya meningkat di sesi coaching tadi adalah saya sudah berusaha hadir sepenuhnya terhadap coaching saya sehingga ada kesetaraan antara saya sebagai coach dengan coach sehingga coach bisa menyampaikan permasalahannya tanpa merasa canggung atau misalkan ada yang ditutup-tutupi, tetapi coach sudah terbuka dengan permasalahan yang beliau hadapi dan juga saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach dan kemudian saya gali masalah beliau dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apa yang Ibu sampaikan ya sudah sesuai dengan apa yang saya amati. Boleh kan saya menyampaikan pengamatan saya? Boleh sekali Bapak. Baik, terima kasih Bu Lela. Saya tadi mengamati apa yang terjadi antara Ibu dengan Pak Dadai tadi. Itu luar biasa, betul apa yang Ibu sampaikan bahwa sudah ada peningkatan terkait dengan apa yang Ibu inginkan. Dari segi tadi kehadiran, minat, perhatikan, termasuk juga bagaimana menyusun atau menggali potensi dari Pak Dadai dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira namun di sisi lain juga saya merasa
ada hal-hal yang lain yang memang masih perlu ditingkatkan. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan penilaian pengamatan itu? Ya, terima kasih Bapak sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Ya, saya rasa juga dari ketiga kompetensi tersebut ada yang sudah meningkat dan ada juga yang masih perlu ditingkatkan terkait mengajukan pertanyaan berbobot itu. Bapak mohon bimbingannya ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot memang itu masih sangat sulit dan memang harus selalu ditingkatkan ketika pertanyaan berbobot itu dapat mempengaruhi jawaban dari coaching. Nah, hal tersebut memang perlu saya tingkatkan sehingga coaching bisa lebih kreatif, bisa lebih menyampaikan dengan leluasa apa yang menjadi solusi dan strategi dari permasalahannya. Oke, betul sekali ya. Jadi tidak selalu puas dengan apa yang Betul. kita lakukan, kadang-kadang memang tidak ada kekurangan. Ya. Namun dari situ dari kekurangan ini kira-kira ada rencana apa yang bisa Bu Lela lakukan untuk meningkatkan apa yang kurang tadi? Ya, saya akan terus belajar dan juga berkonsultasi dengan Bapak bagaimana menyusun pertanyaan berbobot sehingga coaching itu bisa lebih membuka pikirannya untuk ide-ide atau solusi yang coaching itu sendiri keluarkan tanpa harus tersudutkan oleh pertanyaan saya gitu. Jadi dia leluasa memberikan solusi dari pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, baik, itu udah luar biasa, udah cukup bagus. Nah, kira-kira kapan bisa dilakukan dan di mana atau butuh dukungan siapa terkait dengan yang rencana yang Ibu akan lakukan? Saya tentu membutuhkan dukungan dari Bapak selaku supervisor saya dan juga saya akan terus belajar menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mulai dari sekarang karena sesi coaching dengan guru itu akan terus rutin dilakukan. Mudah-mudahan di sesi coaching selanjutnya dengan coaching saya kemampuan saya meningkat di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Lela, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali sehingga kita bisa berbagi pengalaman kembali terhadap apa kemampuan dari coaching yang telah kita lakukan ini meningkat menjadi pertemuan yang akan datang. Baik, Bu Lela, saya rasa cukup. Terima kasih atas segala perhatian Ibu terkait dengan kemampuan dari coaching ini. Baik, terima kasih Bu Lela. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali buat saya. Ditunggu lagi kehadirannya di bulan depan ya Bapak. Kita seperti Insya Allah, biasa. insya Allah. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya.